Bapak Ibu, kita akan mengawali ibadah Minggu pagi hari ini dan kita akan menyanyi Kidung Jemaat 246 bait pertama. Jemaat yang dikasih Tuhan, bersama-sama mari ibadah kita pagi ini hendak kita serahkan dalam kuasa dan kasih-Nya. Mari kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Nya, yang kekal kasih setia-Nya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat saat ini. Amin. Bersama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 237 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama mari ibadah kita saat ini kita dasari dengan panggilan Tuhan seperti yang difirmankan demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Memperhatikan firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5 ini, sungguh kita boleh bersukacita bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu bersama-sama mari kita dengan merendahkan diri, menyerahkan dosa kita melalui pujian Kidung Jemaat nomor 33 bait yang pertama dan kedua. Supaya
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh kita bersukacita karena kita telah menyerahkan dosa kita dan kita telah diberikan kesempatan untuk memperhatikan firman-Nya yang demikian sebagai berita anugerah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Firman Tuhan ini terambil di dalam Rom pasal 4 ayat 7 dan 8. Mari dengan penuh sukacita firman ini kita aminkan melalui Kidung Jemaat nomor 40. Bersama-sama Kidung Jemaat 40 kita pujikan bait pertama dan kedua. Bersama-sama sebelum kita mendengar dan kita perhatikan firman Tuhan, ada baiknya Bapak Ibu, mari kita serahkan dalam doa, mohon bimbingan Tuhan. Bersama-sama, mari kita satu hati dalam doa. Betapa kami bersyukur di pagi ini Tuhan, ketika Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji, memuliakan kebesaran-Mu. Karena kuasa dan kasih-Mu lah kami boleh menikmati kehidupan kami hingga saat ini. Ketika kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu, tentu biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengarkan saja, tetapi boleh kami mengerti. Kami imani dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hikmat dan petunjuk dari Tuhanlah yang senantiasa kami harapkan, sehingga melalui firman-Mu kami boleh mengerti akan kepastian kehidupan kami, akan penyerahan kami dalam kuat kuasa-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena hamba-Mu bersedia untuk mendengarkan. Hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ibadah ini mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan. Adapun firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 14 dan dilanjutkan dengan 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 14 dengan perikop menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu.
1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 11. Karena itu hendaklah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Inilah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, minggu ini kita sudah memasuki bulan Gospel, kesaksian dan pelayanan. Sesuai dengan pembacaan firman Tuhan yang kita perhatikan bersama, perkenankan saya akan mengulang di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 13 dan 14 yang akan menjadi konsen perhatian kita. Sebaliknya, bersukacita sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik kita perhatikan ketika kita boleh merasakan apa yang menjadi maksud dari firman Tuhan ini. Ternyata bersukacita dalam kesengsaraan bukanlah hal yang mudah. Dan biasanya ketika seorang memasuki dalam kesengsaraan apapun, dia akan tidak hanya menghindar, tetapi dia juga diperhadapkan dengan kejenuhan, penderitaan, bahkan keputusasaan. Kesaksian adalah bagian dari kehidupan yang senantiasa boleh kita rasakan dalam hidup ini. Dan kesaksian itu boleh kita definisikan kesaksian yang ada hubungannya dengan pribadi kita ketika kita sedang menghadapi masalah, ketika kita sedang menderita dalam penderitaan yang berkepanjangan ataupun dalam ketidakpastian. Seperti halnya yang terjadi di negara dan bangsa kita ketika kita harus berdiam diri di rumah dengan suasana berdiam diri karena COVID-19 itu. Dan tentu tidak banyak hal yang telah kita lakukan ketika kita masuk dalam berdiam diri di rumah. Dan kita juga menjadi menderita. Tetapi bagaimanapun juga kesaksian boleh kita rasakan di tengah-tengah penderitaan ini, ternyata Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan menolong kita, memperhatikan kita sehingga kita boleh memahami penyertaan Tuhan itu boleh kita rasakan hingga saat ini. Dan kesaksian juga ada hubungannya dengan bagaimana kita melihat kesaksian penyertaan Tuhan atas kehidupan orang lain. Sehingga ketika kita tahu akan kesaksian orang lain, kita tahu akan karya Allah yang nyata dalam kehidupan ini. Banyak hal yang boleh kita ketahui menyaksikan penyertaan Tuhan bagi orang lain. Ketika orang lain menderita, bersabar, berserah, berpengharapan, dan ternyata Tuhan juga menolongnya, kita akan juga mengetahui kesaksian yang terjadi atas karya Allah bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, yang hubungannya dengan kesaksian ini tentu tidaklah mudah ketika kita melihat bahwa ketika kita itu menderita, tetapi harus bergembira. Bagaimana kita harus bergembira manakala kita harus mengalami penderitaan? Tentu bukanlah hal yang mudah. Tetapi Tuhan Yesus memberikan pengajaran bagi kita dalam bulan kesaksian ini. Di tengah-tengah penderitaan kita harus bergembira. Ketika kita bergembira masih ada pengharapan, masih ada penyerahan diri kepada Tuhan. Ada sesuatu yang mesti kita nantikan,
yaitu pertolongan Tuhan. Dan itu sangat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari jikalau kita itu mau merendahkan diri. Itulah sebabnya Bapak Ibu, apa yang kita perhatikan di dalam firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6, kita diingatkan ketika kita menderita, kita harus bergembira jikalau kita mampu merendahkan diri. Ketika kita merasa menderita, Tuhan Yesus memberikan pengajaran supaya kita mau merendahkan diri, supaya kita mau berserah kepada Tuhan yang telah memelihara kita. Hal itu didukung di dalam firman Tuhan seperti yang tertera di dalam ayat 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7. Karena itu rendahkanlah dirimu bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggalkannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan melalui kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat Petrus, bahwasanya kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, supaya kita tidak hanya menerima kekuatan, menerima berkat Tuhan, tetapi kita juga bisa merasakan betapa di tengah-tengah penderitaan itu kita mengalami sukacita. Artinya masih ada pengharapan yang bisa kita harapkan jikalau kita menyadari bahwa hidup kita itu dalam pemeliharaannya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Disadari atau tidak bahwa hidup kita hingga saat ini sebenarnya tidak pernah bisa lepas dari pemeliharaan Tuhan. Jadi betapa kesaksian itu boleh kita syukuri, kesaksian itu berhubungan dengan pribadi kita masing-masing. Memang Bapak Ibu, banyak hal yang menjadikan kita menderita. Karena tidak hanya karena ekonomi dampak dari krisis COVID ini, tetapi keputusasaan, bahkan kapan COVID ini boleh berakhir, kita juga tidak tahu. Tetapi yang tahu bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Penyertaan Tuhan itu adalah pemeliharaan bagi umat miliknya, supaya bergembira di tengah-tengah penderitaan. Pendek kata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini ketika kita memasuki bulan kesaksian, kita diberikan kekuatan. Ternyata di tengah-tengah penderitaan kita masih memiliki pengharapan. Ternyata di tengah-tengah penderitaan apapun yang kita hadapi dalam penderitaan ini, kita masih punya kegembiraan, bersukacita, karena kita punya penyerahan diri, mau merendahkan diri di depan Tuhan, dan supaya kita ditinggalkannya pada waktunya. Tentu Bapak Ibu, melalui firman ini, biarlah kita boleh senantiasa melihat, merasakan bahwa kesaksian firman Tuhan itu nyata. Penyertaan Tuhan itu akan senantiasa ada pada kita sekalian, jikalau kita mau merendahkan diri, sabar dalam penderitaan, dan mau berserah kepada Tuhan, dan mau meyakini bahwa hidup dan kehidupan kita hanya dalam pemeliharaan Tuhan. Yang jelas, pemeliharaan Tuhan itu menjadikan kita memiliki hidup kepastian, supaya kita bersukacita dan kita boleh berpengharapan dalam kuasa dan kasih-Nya hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menyempurnakan dan memberkati firman-Nya. Amin. Merendahkan diri, mari bersama-sama kita masuk dalam doa, dan biarlah kita boleh berharap akan kuasa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita satu hati dalam doa. Kami mengimani firman-Mu Tuhan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah keputusasaan, ternyata kehidupan kami sering tidak menentu. Tetapi Engkau memberitahukan melalui firman-Mu bahwa di tengah-tengah penderitaan masih ada sukacita, masih kami memiliki pengharapan. Ketika kami boleh merendahkan diri, ketika kami merasakan kehidupan kami terbatas, kehidupan kami tidak mampukan kami untuk senantiasa merendahkan diri dan berserah kepadamu, sebab hanya dalam pemeliharaan-Mu ada kepastian. Hidup dan kehidupan kami, apapun yang sedang kami hadapi, mampukan kami untuk berserah dalam kuat kuasa-Mu, hanya dalam pemeliharaan-Mu lah ya Tuhan, ada kepastian. Kami berserah atas seluruh warga jemaat-Mu,
baik yang ada di Bangelan, di Sumberdem, ataupun GKJW pada umumnya, bahkan umat percaya milik-Mu. Kiranya dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan-Mu lah kami senantiasa berharap berserah, mohon belas kasihan-Mu. Terlebih ketika kami diperhadapkan dengan kondisi yang tidak menentu karena COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia. Berikan kekuatan, berikan pengharapan supaya kami tetap berserah dalam perlindungan dan kasih-Mu. Kami boleh bebas dari COVID-19 ini dan biarlah Tuhan sendiri yang berkarya. Sebab kami meyakini rencana dan kehendak-Mu tidak pernah gagal. Dan kuat kuasa-Mu ya Tuhan yang dapat mengatasi segala persoalan kehidupan yang tidak menentu ini. Berikan kekuatan bagi negara dan bangsa kami di dalam menghadapi persoalan-persoalan ini. Sebab dampaknya begitu luas ketika jemaat-Mu, ketika warga jemaat-Mu putus asa karena PHK, karena ketidakpastian. Banyak orang-orang yang merasa tidak menentu dalam hidupnya. Itulah sebabnya kami mohon dalam penyertaan-Mu, hindarkan dari kami semua dalam penderitaan. Kami boleh berharap akan puasa dan kasih-Mu. Bapa Surgawi, betapa kami boleh merindukan ibadah kami, boleh bersekutu di dalam rumah ibadah-Mu. Tentu Tuhan, biarlah hal ini boleh tidak berlarut-larut kami dalam ketidaktentuan, sehingga kami boleh bersekutu kembali untuk memuliakan ibadah kami, meluhurkan kuasa dan kasih-Mu, dan kami boleh bersekutu dalam ibadah seperti sedia kala. Bersama-sama jemaat milik-Mu, kami boleh ibadah di tengah gedung gereja yang sudah telah tersediakan. Kami serahkan segala perkara-perkara kehidupan kami yang tidak kami ketahui apa yang terjadi. Apapun itu Tuhan, termasuk sakit penyakit, ekonomi, masa depan kami hanya pertaruhkan dalam belas kasihan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu ya Allah. Biarlah hidup kami dalam pemeliharaan-Mu. Sebab ketika kami tidak tahu apa yang terjadi, Tuhan memiliki kepastian atas setiap kehidupan kami. Mampukan kami untuk berserah kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan negara dan bangsa kami, pemimpin negeri ini, di dalam hikmat dan kebijakan yang berasal dari Tuhan. Dan ajari kami untuk melakukan hikmat sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah kami boleh bersuka cita karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah kami pada minggu ini. Dan pada akhirnya kami ingin menaikkan doa seperti halnya yang telah Tuhan Yesus ajarkan bagi kami, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama saudara seiman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari di pertengahan peribadahan kita pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan bersama kita semua yang ada di rumah-rumah. Persembahan pada pagi hari ini kita dasari dengan kita membaca firman Tuhan yang tertera di dalam kitab 2 Korintus pasal 9 yang akan saya bacakan ayatnya yang ke-7, yang demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati
atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan ini, kita barengi dengan kita memberikan persembahan pujian dengan kita menyanyi pada Kidung Jemaat nomor 367 bait yang pertama. Untuk persembahan kita pada pagi hari ini, bersama-sama kita bawa dalam doa agar supaya semua apa yang bisa kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan sungguh-sungguh bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama boleh Engkau beri kesempatan yang indah untuk mengumpulkan persembahan bagi kemuliaan-Mu. Kalau di tengah peribadahan pada pagi hari ini Tuhan, persembahan yang boleh kami bawa, boleh kami kumpulkan, biarlah semua ini Tuhan yang memberkati. Apapun yang boleh kami bawa ini Tuhan, semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Persembahan yang sedikit tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan. Biarlah Tuhan ini boleh menjadi sarana untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ini semua hingga boleh menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja-Mu ini. Bahkan boleh menjadi sarana untuk tumbuh kembangnya jemaat-Mu di GKJW Bangelan yang ada di Pepantan Sumberdem ini. Kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang boleh menyampaikan persembahan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati kami semua, hingga melalui persembahan ini kami pun masing-masing boleh dikuatkan di dalam kehidupan iman rohani kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk siapapun anak-anak Tuhan yang sampai hari ini belum bisa mempersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesempatan mereka Tuhan, hingga semua boleh mendapatkan kesempatan yang baru untuk menyampaikan ungkapan syukurnya kepadamu. Pada akhirnya seluruh persembahan yang kami bawa, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin bahwa ini semua kami merasa belum layak di hadapan Tuhan, tapi kami percaya Engkau memberkati dan mencucikan Tuhan, hingga semua ini boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya seluruh
rangkaian doa kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, patutlah kita bersyukur dan diakhiri ibadah pada saat ini. Bersama-sama mari kita persiapkan pujian Kidung Jemaat nomor 400, bait yang pertama. Mari bersama-sama kita akhiri ibadah kita bersama dan kita serahkan, kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa yang telah dinyatakan di dalam Anak yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, serta bimbingan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini kekal selamanya. Haleluya, amin. Kita mengakhiri ibadah kita dengan bersama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 474.